Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azzim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa UM Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis beliau mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Neraka itu, surga itu dihiasi dengan sesuatu yang secara pikiran manusia adalah sesuatu yang dia benci. Sedangkan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang secara manusiawi seakan-akan itu adalah menyenangkan. Kata orang Jawa, urusan dunyo kathah pantese, urusan akhirat kathah boten pantese. Untuk melakukan perbuatan aspek-aspek keduniawian, naudzubillah, yang sebagian menjerumuskan seseorang pada perbuatan kemaksiatan, seakan-akan orang nyaman untuk melakukannya. Melakukan riba, melakukan kunjingan, melakukan maksiat yang terkait naudzubillah dengan barang-barang haram, misalkan narkoba, kemudian ada pula oplosan dan seterusnya, seakan-akan nyaman dilakukan oleh manusia. Tapi sebaliknya untuk urusan akhirat, ibadah yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan berat untuk kita lakukan. Ngaji 1 jam seakan-akan berat, seakan-akan lama. Tapi kalau orang sudah main game, main HP, main aplikasi-aplikasi yang ada, 1 jam seakan-akan singkat. Inilah ujian bagi kita semuanya. Tapi kemudian jangan sampai kita terjebak dalam manipulasi-manipulasi semacam ini. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, idza sarratka hasanatuka wa asa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika perbuatan baikmu membuat kamu senang, dan sebaliknya perbuatan maksiat membuat kamu sedih, membuat kamu susah, membuat kamu menyesal, dan ini modal pertama orang bertaubat, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan mengulangi lagi, dia komitmen, dia berazam, fa anta mu'min, maka orang yang seperti ini adalah sebenar-benar orang yang beriman. Pertanyaannya, para pemirsa sekalian, bagaimana kita cinta kebaikan dan membenci keburukan? Atau dengan kata lain, mengapa selama ini kita menikmati kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan? Salah satunya adalah karena kita bukan menjadi korbannya. Dengan kalam lain, kalau kita mau membenci perbuatan maksiat, kembalikan kepada diri kita sendiri. Bagaimana seandainya perbuatan maksiat dan kezaliman itu kembali kepada kita? Kita menjadi korbannya, kita menjadi objeknya, maka tentu kita akan membenci kemaksiatan itu. Misalnya, mengapa kita menikmati gunjingan? Kita menggunjing orang lain terasa nikmat. Merumpi dengan 2 orang, dengan 3 orang, 4 orang, apalagi sambil ngopi, nikmat sekali menggunjing orang. Mengapa kita menikmatinya? Padahal itu perbuatan dosa, sedangkan dosa ini tidak kelihatan. Makanya kemudian kita lalai. Tapi kembalikan kepada tips ini. Mengapa sekali lagi kita menikmati perbuatan maksiat riba? Karena yang menjadi korban adalah orang lain. Bagaimana seandainya yang jadi korban kunjingan adalah kita? Kita jadi objek kunjingan orang lain dan kita mengetahuinya. Pertanyaannya, apakah kita suka kalau kemudian kita digunjing oleh orang lain? Maka tentu tidak. Maka sebagaimana kita tidak mau menjadi korban kunjingan, maka jangan menggunjing orang lain. Ketika kita menikmati bullying, membuli orang lain, mengapa kita menikmatinya? Karena kita bukan korbannya. Korbannya bukan adik kita, korbannya bukan kakak kita. Seandainya yang jadi korban bullying adalah kita, adik kita yang masih SD, adik kita yang masih SMP, tentu kita akan membenci perbuatan bullying itu. Tidak mau kalau kemudian di antara anggota keluarga kita ada yang menjadi korban kezaliman. Para pemirsa sekalian, inilah yang kemudian pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki
yang datang singkat cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pada intinya ketika itu Rasulullah bersama para sahabat. Lelaki ini minta izin secara khusus. Dia siap masuk Islam. Ya Rasulullah, saya siap masuk Islam, tapi izinkan saya berbuat zina. Kalau aturan yang lain dalam ajaran Islam, saya siap melakukannya, saya siap melaksanakannya. Tapi satu ini ya Rasulullah, saya tidak bisa meninggalkannya. Saya siap masuk Islam sekarang, tapi izinkan saya untuk melakukan hobi dan kesukaan saya, yakni izinkan saya berbuat zina. Mendengarkan itu, para sahabat kemudian muntab, menyingsingkan lengan, bahasa sekarang akan melukupi, memukuli orang ini. Ini kurang ajar ini. Masa di hadapan Nabi Muhammad izin supaya dia boleh berbuat zina? Akhirnya ditahan kemarahan itu oleh para sahabat. Lelaki itu diminta duduk oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dia diminta untuk mengulanginya. Apa yang kamu katakan wahai si Fulan? Saya siap masuk Islam, tapi izinkan saya berbuat zina. Saat itulah paradigma lelaki ini dibalik oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai si Fulan, bagaimana seandainya perbuatan zina itu menimpa ibumu? Dengan kata lain, seandainya ibumu yang dizalimi secara seksual, kalau ibumu yang dizinai orang, apakah kamu tega? Tidak ya Rasulullah. Fidaka ya Rasulullah bi abi wa ummi ya Rasulullah. Tidak, tentu wahai Rasulullah, saya tidak tega kalau ibu saya dizinai oleh orang lain. Rasulullah kemudian mengatakan, demikian juga perempuan yang kamu zinai, barangkali dia adalah perempuan dari seorang lelaki sepertimu. Bagaimana si Fulan, seandainya kakak perempuanmu yang dizinai oleh orang lain, apakah kamu tega dan mau? Tidak ya Rasulullah, saya tidak tega kalau kakak perempuan saya dizinai oleh orang lain. Saya akan marah dan seterusnya. Sama dengan orang lain, ketika engkau berzina dengan seorang perempuan, potensinya dia adalah seorang kakak perempuan dari lelaki seperti ibu. Sampai kemudian Rasulullah menyebut bibinya, kalau seandainya bibimu, kalau bahasa sekarang naudzubillah, diperkosa oleh orang lain, apakah kamu kemudian tega? Tidak ya Rasulullah. Kalau seandainya anak perempuanmu yang dizinai orang lain, menjadi korban perzinahan adalah adikmu sendiri, adalah anak perempuanmu sendiri, apakah kamu tega? Tidak ya Rasulullah. Kemudian lelaki itu menangis, lalu kemudian mengeluarkan pernyataan atau testimoni, demi Allah, sebelum aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, perbuatan zina adalah perbuatan yang paling aku sukai. Tapi setelah aku berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, perbuatan zina adalah perbuatan yang paling aku benci. Bagaimana Rasulullah melakukan shock terapi, membalik pemikiran seseorang, dan saat itu juga dia membenci kemaksiatan. Karena itulah, sebagaimana kita tidak mau bila disalahi oleh orang lain, jangan menyalahi orang lain. Kalau kemudian kita tidak mau dihina oleh orang lain, jangan menghina orang lain. Kalau kita tidak mau ibu kita, anak perempuan kita, adik kita, atau siapapun dari orang-orang yang kita cintai dizalimi oleh orang lain, maka janganlah menzalimi orang lain dan keluarga orang lain. Inilah salah satu dari sekian cara kita membenci kemaksiatan. Semoga Allah mencintakan kita semuanya pada keimanan, ketaatan dan ibadah serta kebaikan apapun, dan Allah memberikan rasa benci di hati kita terhadap perbuatan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Semoga menjadi ilmu yang berbarakah bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang mudah kita fahami dan mudah untuk menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.